Jika ada kekuasaan yang tidak diawasi, maka kekuasaan akan menjadi korup. Kita paham bahwa korupsi adalah masalah besar di bangsa kita. Ini bukan fakta yang harus kita tutup-tutupi. Halo, selamat malam. Penetapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel sebagai tersangka menjadi catatan buruk bagi Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto. Wamen Noel menjadi anggota kabinet pertama yang terjerat kasus korupsi meski baru dilantik sekitar 10 bulan yang lalu. Apakah penetapan ini bakal menunjukkan hukum yang tidak tebang pilih pada siapapun atau soal amnesti dan juga abolisi beberapa waktu yang lalu juga akan menunjukkan kuatnya komitmen pemberantasan korupsi. Jadi apakah pemberantasan korupsi di era Presiden Prabowo Subianto adalah sebuah komitmen atau kompromi? Kami akan mendiskusikannya bersama dengan sejumlah orang narasumber dalam Prime Plus. Bersama saya, Bram Herlambang. Tom Lembong dan Hasto Kristianto, dua nama ini sebelumnya memang berseberangan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Tom Lembong menjadi tim sukses dari Capres Anies Muhaimin. Begitu pula dengan Hasto Kristianto yang menjadi sekretaris tim pemenangan Ganjar Mahfud. Pemberian abolisi kepada Tom dan juga amnesti kepada Hasto disebut-sebut bermuatan politis dan bakal merubah peta politik yang ada di tanah air. Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan di Pilpres 2024, menjadi sekretaris tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Perjuangan Hasto membawa Ganjar Mahfud memenangi kontestasi politik kandas setelah Ganjar Mahfud perolehan suaranya di posisi ketiga dalam Pilpres. Pilpres usai, perjuangan Hasto belum berakhir. Hasto harus berjuang membela dirinya setelah terseret kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR Harun Masiku. Hasto akhirnya divonis 3,5 tahun penjara pada 25 Juli 2025. Sementara Harun Masiku masih buron dan misteri keberadaannya. Tidak hanya Hasto, Tom Lembong juga berseberangan dengan Prabowo di Pilpres 2024. Tom Lembong menjadi bagian dari tim sukses Anies Caimin yang menjadi rival Prabowo Gibran. Usai Pilpres, Tom Lembong terseret kasus korupsi impor gula dan divonis 4,5 tahun penjara di 18 Juli. Sebagian masyarakat menilai kasus Hasto dan Tom berkaitan dengan politik karena keduanya berada di pihak yang berseberangan dengan penguasa saat ini. Meski belakangan opini ini dibantah aparat penegak hukum yang menyebut kasus ini murni proses hukum. Namun bantahan itu seakan mentah setelah Hasto mendapatkan amnesti dan Tom Lembong mendapatkan abolisi dari Presiden Prabowo Subianto. Kebebasan Hasto Kristianto dan Tom Lembong pun disebut pihak pemerintah sebagai bagian dari rekonsiliasi bangsa. Bukan soal Presiden sama sekali tidak mencampuri urusan proses hukum. Tetapi Presiden punya pertimbangan bagaimana seluruh kekuatan politik itu bisa bersama-sama membangun republik ini dengan apalagi sebentar lagi kita akan merayakan 80 tahun Indonesia Merdeka. Pengamat politik Adi Prayitno menilai kasus Hasto Kristianto dan Tom Lembong yang berujung pada pemberian amnesti dan abolisi memang sulit dipungkiri bahwa ini tidak berkaitan dengan politik. Adi Prayitno menilai langkah Presiden Prabowo Subianto memberikan kebebasan kepada Hasto dan Tom Lembong bakal membuat posisi politik pemerintah semakin kuat. Kebijakan pemerintahan Prabowo Gibran diperkirakan bakal mulus ke depannya. Karena sampai detik ini sebenarnya masih begitu banyak kan suara-suara yang muncul ke publik untuk terus mencari keadilan bagi Tom Lembong, untuk terus misalnya mencari keadilan bagi Hasto, dan bahkan mengkritik bagaimana putusan yang telah diberikan kepada dua figur ini, itu kan dianggap sebagai keputusan yang tidak rasional dan masuk akal. Ini yang sepertinya ingin dihindari karena dalam banyak hal telah menimbulkan friksi, telah menimbulkan gejolak, dan itu tentu tidak kondusif bagi stabilitas politik di Indonesia.
Adi Praitno menambahkan, jika memang ke depannya PDI Perjuangan dan kubu Anies Baswedan bergabung dalam koalisi pemerintah, maka ini artinya politik tanah air ke depannya bakal tidak ada gejolak besar yang berarti. Tim Liputan CNN Indonesia. Pada Jumat kemarin, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel resmi mengenakan rompi oranye KPK alias menjadi tersangka dalam kasus pemerasan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Dalam rilis tersangka, Noel sempat terlihat menangis dan juga tersenyum sambil mengacungkan 2 jempol. Presiden Prabowo juga pada Jumat malam resmi mencopot Noel dari jabatannya. Tangis Immanuel Ebenezer alias Noel, mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan pecah saat dirinya digiring menuju ruangan rilis tersangka di gedung KPK pada Jumat sore. Tangis Noel menetes saat berjalan bersama 10 tersangka lainnya. Namun hanya selang beberapa menit, tangis itu berubah menjadi senyuman. Usai rilis, Noel di hadapan wartawan terlihat tersenyum bahkan mengacungkan 2 jempol lalu meninggalkan ruangan rilis. Saat menuju tahanan KPK, Immanuel Ebenezer alias Noel meminta maaf kepada Presiden Prabowo, anak istrinya, dan masyarakat Indonesia. Tidak hanya itu, Noel juga berharap diberikan amnesti oleh Presiden Prabowo. Presiden Pak Prabowo, kedua, saya minta maaf kepada anak dan istri saya. Ketiga, saya minta maaf terhadap rakyat. Kasih jalan. Ya, Allah Akbar. Namun bukan mendapat amnesti, Noel akhirnya dicopot dari jabatannya oleh Presiden Prabowo. Jumat malam, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan, Presiden Prabowo telah menandatangani surat keputusan Presiden yang memberhentikan Immanuel Ebenezer dari jabatan Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Baru saja untuk menindaklanjuti hal tersebut, Bapak Presiden telah menandatangani keputusan Presiden tentang pemberhentian Saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Selanjutnya, kami menyerahkan seluruh proses hukum untuk dijalankan sebagaimana mestinya. Lalu kasus apa yang menjerat Immanuel Ebenezer? Pada rilis yang disampaikan Jumat petang, PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, Noel jadi tersangka atas kasus pemerasan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 kepada sejumlah pihak swasta sejak 2019. Pada kasus ini, Wamenaker Immanuel Ebenezer yang menjabat sejak Oktober 2024 diduga menerima uang haram sebesar 3 miliar rupiah dan motor Ducati. Kemudian bagaimana dengan pemain-pemain yang lama atau mungkin pegawai-pegawai yang lama? Nanti akan dilakukan pendalaman sama Pak Deputi, ya, sama Kasatgas Penyidikan, karena akan pasti ditarik mundur ke belakang sampai dengan di awal tahun 2019. Bicara soal pemerasan dalam pembuatan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, pengamat ketenagakerjaan Timbul Siregar mensinyalir praktik suap atau pemerasan dalam sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 sudah lama terjadi. Modusnya para pelaku mempersulit penerbitan sertifikat K3. Mau mendapatkan sertifikasi K3-nya harus dapat izin dulu. Nah, sekarang kan persoalannya izin yang harusnya diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dibuat tidak sedemikian mudahnya sehingga terjadi proses pemerasan tadi yang harusnya biayanya sekitar 275.000 dinaikkan, diperas sehingga jadi 6 juta. Dan ini merupakan hal yang sudah lama ternyata kan gitu ya. Lebih lanjut, Timbul mewanti-wanti pemerintah jika praktik pemerasan kerap dilakukan kepada pihak swasta, maka akan berdampak pada iklim investasi yang ujungnya sulitnya menciptakan lapangan kerja baru. Tim Liputan, CNN Indonesia.
Menteri Ketenagakerjaan Yasir Limpo menyebut penangkapan terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan oleh KPK merupakan pukulan yang berat bagi instansinya. Sementara itu Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad memastikan Presiden tidak akan melindungi bila pembantu Presiden terbukti melakukan hal yang tidak terpuji. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Limpo menyebut penangkapan terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer merupakan pukulan berat bagi instansinya. Hal tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Yasir Limpo di kantor Kementerian Ketenagakerjaan Jakarta Selatan Kamis petang. Ia menyatakan keprihatinannya atas OTT terhadap Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel. Ia menghormati proses hukum yang dilakukan KPK dan menegaskan dukungannya terhadap upaya pemberantasan korupsi. Menaker menjelaskan sejak dilantik ia sudah meminta pejabat dan jajaran Kemenaker untuk menandatangani fakta integritas dan siap dicopot apabila terlibat korupsi. Khusus untuk sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, Menaker menyebut hampir 1.000 perusahaan jasa K3 sudah diminta menandatangani fakta integritas. Bagi saya dan keluarga besar Kementerian Ketenagakerjaan, ini adalah pukulan yang berat. Terlebih sejak saya dilantik menjadi Menteri Ketenagakerjaan atau dalam 10 bulan terakhir, saya sedang melakukan banyak pembenahan dan penataan khususnya terkait dengan integritas, profesionalisme, dan perbaikan layanan. Sementara Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat sekaligus Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut Presiden tidak akan melindungi anak buahnya jika terlibat tindakan tidak terpuji. Termasuk tertangkapnya Immanuel Ebenezer dalam operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Perlu ditegaskan di sini bahwa berkali-kali Presiden Prabowo menekankan bahwa Presiden tidak pandang bulu terhadap penegakan kasus-kasus korupsi. Sehingga yang pasti Presiden tidak akan melindungi bila ada memang terbukti pembantu-pembantunya melakukan hal-hal perbuatan yang tidak terpuji. Sementara itu pengamat politik Boni Hagert saat ditemui usai kegiatan doa bersama untuk negeri Gerakan Indonesia Cerah di Gedung Joang 45 Menteng Jakarta Pusat meyakini operasi tangkap tangan terhadap Wakil Menteri Tenaga Kerja murni dari proses penegakan hukum. Itu semua implikasi logis ya, bahwa akan ada macam-macam riak-riak politik terkait. Tapi saya kira ini murni penegakan hukum, jadi tidak ada urusannya dengan politik. Selain mengapresiasi KPK, Boni juga mengapresiasi pemerintah yang dinilai mengedepankan penegakan hukum. Tim Liputan CNN Indonesia. Dan usai jeda saya akan mengajak Anda untuk mendiskusikannya dengan sejumlah orang narasumber yang sudah hadir di studio CNN Indonesia. Untuk itu tetaplah bersama kami.